Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yafqahu qawli yafqahu ya alim yafqahu ya alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana atas berkat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, tabi'in, tabiat, dan kita selaku umatnya akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan yang saya banggakan, izinkan kami untuk mempresentasikan materi yang telah kami pelajari, yaitu pemberdayaan masjid. Adapun nama kelompok dari anggota kami yaitu kelompok 6 dan diantaranya ialah next slide. Yang pertama ada Muhammad Rafi Syam Faza dengan NPM 213401525, lalu ada saya Rizky Nugraha dengan NPM 213401526, lalu ada Oktavia Hasna Amani dengan NPM 213401527. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Rafi. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Masjid. Kata masjid merupakan pecahan kata dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu sajadah atau telah bersujud. Kata masjid dengan huruf jim dikasrohkan itu berarti tempat khusus yang disiapkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud. Kemudian makna tersebut meluas menjadi sebuah bangunan yang dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam. Masjid artinya tempat sujud dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Istilah tersebut dipergunakan untuk masjid yang tidak dijadikan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Dalam masjid juga mempunyai 3 tinjauan makna, yaitu 1. Berkaitan dengan aspek individu sebagai terciptanya manusia yang beriman. 2. Berkaitan dengan aspek sosial, yaitu membentuk umat yang siap menjalankan kehidupan dalam berbagai situasi atau kondisi yang dihadapi atau mampu hidup bermasyarakat, dan yang terpenting adalah akhlak. 3. Berkaitan dengan aspek fisik, bangunan adalah sebagai pembuktian ketauhidan, kekokohan, jalinan sosial yang memiliki sikap konstruktif dan produktif. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sentra pendidikan, markas militer, bahkan lahan sekitar masjid sebagai pusat perdagangan. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai sentra utama seluruh aktivitas keumatan. Sehingga sekarang ini masjid memiliki fungsi dan peran dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu 1. Sebagai tempat ibadah, 2. Sebagai tempat menuntut ilmu, 3. Sebagai tempat mengaji atau belajar agama, 4. Sebagai tempat pembinaan jamaah, 5. Sebagai tempat dakwah dan kebudayaan Islam, dan 6. Sebagai pusat kaderisasi umat, 7. Sebagai basis kebangkitan umat Islam. Kita sebagai umat Islam juga berperan dalam menjaga melestarikan keindahan masjid. Sehingga dalam hal ini kita dibutuhkan strategi pemberdayaan masjid. Strategi pemberdayaan masjid adalah suatu usaha optimalisasi peran dan fungsi masjid agar kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya bagi jamaah pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Strategi pemberdayaan masjid yang baik adalah berbasis jamaah karena akan berdampak pada peningkatan pelayanan masjid terhadap jamaahnya, dan sudah barang tentu jamaahnya akan tertarik untuk berpartisipasi bersama-sama pengelola dalam memakmurkan masjid. Next. Langkah-langkah strategis pemberdayaan masjid, yaitu 1. Memberdayakan sumber daya manusia.
Pemberdayaan SDM ini dapat dilakukan dengan cara menyiapkan para fungsional, pengurus, atau pengelola masjid yang benar-benar memahami dan mampu melaksanakan tugasnya guna mewujudkan peran dan fungsi masjid yang sebenarnya, serta memahami tupoksi masing-masing. 2. Memberdayakan struktur dan manajemen masjid. Artinya pengelolaan masjid tidak dilakukan asal-asalan atau asal jalan dan sekedar melaksanakan administrasi masjid secara konvensional, tetapi harus dilakukan dengan menggunakan manajemen modern. Dan yang ketiga, memberdayakan fungsi masjid. Fungsi masjid harus diberdayakan secara profesional, baik dari aspek pembinaan, keagamaan, dan sosial maupun dari segi fisik seperti pemanfaatan ruang-ruang masjid, tempat dan lahan yang ada di lingkungan masjid dengan hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran masjid maupun untuk kepentingan jamaah masjid dan masyarakat sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rapi atas penyampaian materinya. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Oktavia. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu yang keempat, memberdayakan jaringan sosial masjid secara profesional. Artinya bahwa pengelola masjid berusaha secara terus-menerus untuk memberdayakan jaringan sosial masjid secara profesional dengan cara melibatkan dan mengajak mitra-mitra kerja kelembagaan seperti LSM, Ormas, perguruan tinggi, lembaga ekonomi syariah, BPR syariah, koperasi berbasis syariah, dan lain-lain. Yang kelima yaitu peningkatan peran sosial masjid. Aspek sosial masjid perlu dikembangkan agar jamaah di lingkungan masjid turut serta mendukung kemakmuran masjid. Masyarakat akan mendukung kemakmuran masjid secara nyata jika masjid juga menunjukkan perhatian yang nyata terhadap jamaah. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengelola masjid terkait dengan sosial antara lain: perawatan jenazah, hitanan massal, panti asuhan, penyembelihan hewan kurban, klinik kesehatan, aksi solidaritas sosial bagi warga yang terkena bencana, dan lain-lain. Next slide. Yang keenam yaitu konsolidasi jamaah. Konsolidasi jamaah mutlak diperlukan agar kemakmuran masjid dapat terwujud. Konsolidasi jamaah menjadi sangat penting apalagi pada masa sekarang, di mana partisipasi jamaah terhadap kegiatan masjid tergolong rendah. Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan sholat jamaah. Next slide. Yang ketujuh yaitu melakukan pendataan terhadap jemaah. Salah satu kelemahan dalam pengelolaan masjid adalah tidak adanya pemetaan terhadap jamaah masjid. Oleh karena itu, pengelola masjid seharusnya meningkatkan fungsi timbal balik antara masjid dan jamaah, sehingga fungsi atau masjid membina jamaah dan jamaah membina masjid dapat terlaksanakan dengan baik. Jamaah masjid dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu yang pertama jamaah tetap, yaitu mereka datang ke masjid dan bertempat tinggal tetap di lingkungan sekitar masjid. Yang kedua yaitu jamaah tidak tetap, yakni orang yang sewaktu-waktu mampir di masjid dan tidak bertempat tinggal di lingkungan sekitar masjid. Next slide. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Oktavia. Masya Allah, luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan. Ya, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan sejak zaman Rasul pun masjid bisa digunakan untuk ekonomi maupun kegiatan sosial dan budaya. Ya, semoga kita senantiasa memelihara masjid dan memberdayakan masjid di dekat kita semua agar masjid dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, silakan taruh pertanyaannya di kolom komentar. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami untuk hari yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.